Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1659, Tanah Teror. Ketika Yang Xiaotian dan kelompoknya tiba di Tanah Teror, hari masih fajar. Akan tetapi, seluruh Tanah Teror diselimuti kabut abu-abu, tidak ada secuil pun sinar matahari yang terlihat. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, Yang Xiaotian memutuskan untuk membiarkan yang lain menunggu di luar. Meskipun dia adalah penguasa segudang alam, dia tidak dapat menjamin keselamatan semua orang begitu memasuki negeri segudang alam. Yang Xiaotian menerobos lapisan kabut abu-abu dan memasuki Tanah Teror. Melihat sosok Yang Xiaotian menghilang, Meng Bingsui merasakan kegelisahan yang kuat. Dia belum pernah merasa setidak-tidaknya seperti ini sebelumnya. Nona Meng, jangan khawatir, Yang Mulia adalah penguasa alam semesta, yang memegang kekuatan alam semesta. Beliau tak terkalahkan di alam bawah dan tak akan menghadapi bahaya apapun, kata Li Heng, menyadari kekhawatiran Meng Bingsui. Meng Bingsui mengangguk. Namun, entah mengapa hatinya terus berdebar karena cemas. Di alam bawah, Yang Xiaotian tak terkalahkan, namun kini, kegelisahannya makin kuat. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangannya erat-erat. Sementara itu, setelah memasuki negeri teror, Yang Xiaotian juga merasakan kekuatan tak terlihat yang terus-menerus menguras tenaganya. Rasanya seolah-olah ada kekuatan yang diam-diam menyedot seluruh tenaganya. Yang Xiaotian mencoba mengaktifkan 12 tubuh surgawi penentang surga. Sebelumnya, 12 tubuh surgawi bersinar dengan cahaya surgawi yang menyilaukan, tetapi sekarang, pancarannya telah melemah secara signifikan. Bahkan kekuatan tubuh surgawi alam segudang miliknya pun berkurang. Yang Xiaotian terkejut. Apa yang sedang terjadi? Tubuh surgawi alam segudang miliknya merupakan tubuh surgawi terkuat di alam bawah, benar-benar tak terkalahkan, namun terus-menerus ditekan. Dia mencoba merasakan kekuatan alam semesta namun tidak dapat memahaminya. Suatu kekuatan yang mengerikan sedang menyelimuti dunia ini, mengisolasinya sepenuhnya dari dunia luar. Yang Xiaotian mencoba mengaktifkan tubuh surgawi alam segudang lagi, bahkan memunculkan tanda alam segudang di dahinya, tetapi tetap saja sia-sia, dia masih tidak bisa merasakan kekuatan alam segudang. Yang Xiaotian sangat khawatir. Dikatakan bahwa tidak ada kekuatan penghalang yang mampu menghalangi tanda Myriad Domains miliknya untuk merasakan kekuatan Myriad Realms, namun kekuatan tanah teror ini mampu. Siapakah yang berada di balik kekuasaan terlarang di negeri teror ini? Kekuatan penghalang di sini sungguh mengerikan, mampu menghalangi tanda Myriad Domainsmu untuk merasakan kekuatan Myriad Realms, suara Master Ding bergema. Tuan Ding, bisakah Anda mengidentifikasi kekuatan susunan besar seperti apa ini? Tanya Yang Xiaotian. Master Ding merenung dan berkata, pasti ada semacam grid RI tingkat Kaitian. Orang yang memasangnya pasti memiliki kekuatan yang melampaui hukum. Tanda Myriad Domain dan tubuh surgawi Myriad Realm milikmu tak terkalahkan, tetapi ranahmu masih terlalu rendah. Jika tubuh surgawi alam segudang milikmu mampu menembus lapisan ke-14, sekuat apapun formasi agung tingkat Kaitian ini, ia takkan mampu mengisolasi penginderaanmu terhadap kekuatan alam segudang. Saat Yang Xiaotian menatap ke depan, semakin jauh dia melangkah, langit menjadi semakin gelap, dan kabut darah aneh melayang dalam kegelapan. Kabut darah ini bergerak. Setelah mengamati lebih dekat, Yang Xiaotian menemukan bahwa kabut darah itu bukanlah kabut sama sekali, melainkan cacing darah. Cacing darah itu sangat halus, helai demi helai, dan tanpa pengamatan yang cermat, orang akan mengira mereka sebagai kabut darah. Melihat cacing darah ini membuat hati Yang Xiaotian tenggelam. Kalau saja dia memiliki kekuatan alam semesta bersamanya, dia tidak akan takut pada apapun, tetapi sekarang dia tidak bisa merasakannya, berada di tanah teror ini sangatlah berbahaya. Untungnya, Guru Ding masih di sini. Tanah teror ini sangat menyeramkan, aku punya firasat buruk, kata Master Ding. Mungkin ada ancaman tak dikenal di dalam, kita harus segera mengambil Vena Roh Myriad Domains dan pergi. Mengenai obat surgawi klan naga 80 juta tahun itu, lupakan saja soal menemukannya. Yang Xiaotian terkejut. Dia belum pernah melihat Guru Ding seserius itu sebelumnya. Dia melihat ke arah bagian terdalam dari tanah teror. Tuan Ding, bagaimana dengan kekuatanmu? Tanya Yang Xiaotian. Kekuatanku juga melemah, tapi memudarnya relatif lambat, jawab Master Ding. Karena itu, kau harus meninggalkan negeri teror dalam waktu 10 hari. 10 hari. Yang Xiaotian mengerutkan kening.
Tanah teror itu luas dan tak berbatas, menemukan Myriad Domain Spirit Vein dalam waktu 10 hari merupakan tugas yang berat, apalagi punya waktu untuk pergi setelahnya. Yang Xiaotian menarik napas dalam-dalam, menelan pil pencerahan surgawi kesengsaraan ke-15, dan terbang maju, dia harus menemukan Vena Roh Myriad Domain sebelum semua kekuatannya lenyap dan kembali. Jika kekuatannya berkurang sepenuhnya dan dia tidak bisa terbang lagi, dia harus berjalan. Bayangkan berjalan di atas tanah yang dipenuhi cacing darah tanpa kekuatan apapun, memikirkannya saja membuat bulu kuduk Yang Xiaotian berdiri. Saat Yang Xiaotian terus maju, semakin banyak cacing darah muncul, memenuhi langit, sementara tanah semakin dipenuhi mereka, mewarnai seluruh daratan dengan warna merah darah. Semua warna merah darah ini dipenuhi cacing darah. Kalau saja dia tidak memiliki kekuatan suci dan dipaksa berjalan, menginjak karpet cacing darah pastilah akan sangat menyeramkan. Melihat langit dan tanah dipenuhi cacing darah, Yang Xiaotian tak kuasa menahan diri untuk menambah kecepatan. Namun, saat kekuatannya terus berkurang, kecepatannya pun melambat. Awalnya, ia dapat menghancurkan semua cacing darah di sekitarnya, tetapi pada akhirnya, kekuatannya hanya memungkinkan dia untuk menangkis beberapa gelombang cacing darah dalam satu waktu. Setelah sehari berlalu, Yang Xiaotian masih belum merasakan Myriad Domain Spirit Vein, tetapi kekuatannya sangat rendah. Langit telah menjadi gelap sepenuhnya. Di bawah kegelapan yang menyelimuti, hati Yang Xiaotian tenggelam. Saat malam tiba, cacing darah tumbuh semakin agresif, mengeluarkan gigitan berdengung dan lebih banyak lagi yang muncul dari bawah tanah, berkembang biak beberapa kali lipat dari jumlah yang terlihat pada siang hari, dan mereka yang muncul menjadi semakin kuat. Setelah seharian menggunakan gerakan seketika ruang waktu, kekuatan suci Yang Xiaotian terkuras habis. Namun ia tidak dapat beristirahat, semakin lama ia berada di tanah teror, semakin berkurang kekuatan sucinya, dan tidak ada tempat di tanah teror yang dapat ia gunakan untuk beristirahat karena cacing darah akan terus muncul dimanapun ia berada. Yang Xiaotian hanya bisa terus bergerak maju, menggunakan gerakan seketika ruang waktu. Malam pun semakin gelap, saat Yang Xiaotian melaju-maju dengan gerakan seketika ruang waktu, tiba-tiba, tanah di depan meletus, dan sesosok tubuh besar terbang keluar dari kedalaman di bawah. Bab 1660, Raja Cacing Darah. Sosok yang sangat besar ini, yang panjangnya mencapai ribuan depa, seluruhnya berwarna merah darah, menghalangi jalan bagai barisan pegunungan merah tua yang luas. Sosok raksasa ini sebenarnya adalah cacing darah yang luar biasa besarnya. Sepanjang perjalanan, cacing darah terbesar yang ditemui Yang Xiaotian tidak lebih besar dari jari. Melihat cacing darah ini dapat memanjang hingga ribuan depa, Yang Xiaotian pun terkesima. Cacing darah ini ditutupi pola merah darah dengan mata merah darah dan mulut penuh taring, tampak sangat menakutkan. Saat cacing darah itu muncul, ia membuka rahangnya yang besar dan berlumuran darah, lalu menerjang Yang Xiaotian. Sebelum rahang raksasa itu mendekat, bau darah yang memuakkan menyengatnya. Yang Xiaotian tiba-tiba melepaskan ki pedang tanpa awal, membelahnya di rahang besar cacing darah itu. Bang! Cacing darah itu ditebas kembali oleh Yang Xiaotian. Saat ini, Yang Xiaotian tidak dapat memanfaatkan kekuatan alam segudang, serangan pedang sebelumnya murni kekuatannya sendiri. Kalau saja dia sedang dalam kondisi puncaknya, satu tebasan pedang saja sudah cukup untuk membelah cacing darah itu menjadi dua, tetapi sekarang, setelah menghabiskan banyak kekuatan sucinya, dia hanya bisa memaksa cacing darah itu mundur dengan serangan berkekuatan penuh. Karena kesakitan, cacing darah itu menjerit tajam dan melanjutkan serangannya pada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian tidak mampu lagi terlibat dengan cacing darah dan menggunakan gerakan seketika ruang waktu untuk melarikan diri secara langsung. Setelah menghindari cacing darah di belakangnya, Yang Xiaotian menghela napas lega dan terus melaju menembus ruang waktu. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Yang Xiaotian untuk menemukan cacing darah lain yang ukurannya sama besarnya. Hati Yang Xiaotian mencelos. Awalnya ia mengira cacing darah yang ditemuinya tadi adalah Raja Cacing Darah, satu-satunya, sekarang ternyata tidak. Mungkin masih banyak lagi cacing darah seperti itu di masa depan. Yang Xiaotian juga tidak terlibat dengan mereka, malah menggunakan gerakan seketika ruang waktu untuk langsung pergi. Setelah berturut-turut menghindari lusinan cacing darah sedalam ribuan depa, Yang Xiaotian menemukan bahwa kekuatan tubuh surgawi tertingginya terlalu terkuras, membuatnya sulit bahkan untuk melakukan gerakan seketika ruang waktu. Tepat saat Yang Xiaotian menghindari cacing darah Myriad Fathom lainnya, dia tiba-tiba merasakan ki roh Myriad Domain yang luar biasa. Setelah kejutan awal,
Yang Xiaotian sangat gembira. Ki roh Myriad Domains yang sangat melimpah ini tidak diragukan lagi adalah Vena roh Myriad Domains. Dia akhirnya menemukan Myriad Domains Spirit Vein. Jika dia tidak segera menemukan Myriad Domains Spirit Vein, kekuatan sucinya mungkin tidak akan cukup untuk mendukung kepulangannya. Dalam kegembiraannya, Yang Xiaotian langsung bergerak menuju ke arah di mana Myriad Domains Spirit Ki tengah melonjak. Dia tiba di atas pegunungan. Dia melihat aliran Ki roh Myriad Domain melayang di atas pegunungan di depannya. Ki roh Myriad Domain ini terpancar dari dalam gunung di depan. Tanpa menunda lagi, Yang Xiaotian tiba di gunung itu, menyingkirkan cacing darah yang menutupinya, dan menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan untuk memasuki bawah tanahnya. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian tiba di ruang dalam di bawah puncak gunung. Di depannya, sebuah vena roh raksasa melingkar, cahayanya menerangi seluruh ruang. Namun, di samping Spirit Vein, ada seekor cacing darah raksasa. Cacing darah ini bahkan lebih besar daripada cacing darah berukuran ribuan depa yang pernah ditemuinya sebelumnya, kemungkinan panjangnya puluhan ribu depa. Sebelumnya, semua cacing darah memancarkan cahaya merah darah, tetapi yang ini memancarkan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya. Kehadirannya sungguh mengesankan dan auranya tidak lebih lemah dari Raja Naga Langit Ungu. Jelas, kekuatan cacing darah ini setara dengan Raja Naga Surgawi Ungu. Yang Xiaotian merasakan sentakan di hatinya. Cacing darah ini tidak diragukan lagi adalah rajanya cacing darah. Terlebih lagi, ia memiliki kekuatan pertempuran yang menakjubkan di puncak lapisan ke-10 suci. Rupanya pihak lain bermaksud mengambil Myriad Domains Spirit Vein namun tidak bisa dan harus tetap berada di sampingnya. Saat Yang Xiaotian menatap ke arah Raja Cacing Darah, tiba-tiba ia membuka matanya, memancarkan cahaya dingin yang menusuk tulang. Saat matanya terbuka, ia hampir bersamaan melepaskan serangan terkuatnya ke arah Yang Xiaotian. Tubuh raksasa Raja Cacing Darah menyapu dengan ganas ke arah Yang Xiaotian. Gelombang udara yang menakutkan menderu. Akan tetapi, saat gelombang udara yang mengerikan itu hendak meledakkan Yang Xiaotian, seluruh tubuhnya ditelan oleh perisai cahaya keemasan, yang merupakan perlindungan Guru Ding. Seluruh rangkaian daurune milik Master Ding meluas, membentuk penghalang pertahanan yang kuat. Cepat ambil Vena roh Myriad Domain, kata Master Ding. Ledakan. Begitu lawan menghantam penghalang pertahanan Master Ding, Yang Xiaotian seketika bergerak ke bagian depan Myriad Domains Spirit Vein, mengaktifkan sepenuhnya Myriad Realms Divine Body dan kekuatan Myriad Domains Mark. Myriad Domains Divine Script yang menyelimuti seluruh tubuhnya memancarkan cahaya terang. Kekuatan Myriad Domains menyelimuti Myriad Domains Spirit Vein. Akan tetapi, tepat saat Yang Xiaotian hendak mendobrak batasan di sekitar Myriad Domains Spirit Vein dan mengambilnya, Raja Cacing Darah mengeluarkan lolongan tajam dan marah, membuka rahangnya yang berdarah, dan melancarkan sinar energi berwarna merah darah ke arah Yang Xiaotian. Melihat serangan dahsyat Raja Cacing Darah hendak mengenai Yang Xiaotian, Guru Ding langsung menghabiskan 100 dosis air surgawi lapisan surgawi ke-7, wujudnya memancarkan cahaya, menghadang serangan lawan. Awalnya, dengan kekuatan Master Ding, dia bisa memusnahkan lawan sepenuhnya, tetapi saat ini, dengan kekuatannya yang semakin berkurang, dia hanya bisa fokus pada pertahanan. Dalam benturan keras itu, Master Ding berhasil menahan serangan lawan. Kekuatan alam segudang Yang Xiaotian menembus batasan yang mengelilingi Vena roh Myriad Domain, menggenggamnya erat-erat. Dengan tarikan yang kuat, ia menurunkan Vena roh Myriad Domain dari udara. Raja Cacing Darah melihat Yang Xiaotian mengambil Vena roh Myriad Domain dan menjadi mengamuk, melancarkan serangan dahsyat ke Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menyimpan Myriad Domain Spirit Vein ke dalam Tribulation Dragon Ring, tanpa ragu dan menggunakan Space-Time Instantaneous Movement untuk meninggalkan dunia bawah tanah puncak gunung, naik ke udara. Namun Raja Cacing Darah juga menghancurkan puncak gunung, muncul dari bawah tanah, melanjutkan serangannya terhadap Yang Xiaotian. Yang Xiaotian terus menghindar menggunakan gerakan seketika ruang waktu, menghindari serangan itu. Akan tetapi, Raja Cacing Darah entah bagaimana berhasil mengunci Yang Xiaotian, dan mengejarnya lagi dengan gila-gilaan dari belakang. Kehabisan pilihan, Yang Xiaotian hanya bisa meneruskan rangkaian gerakan seketika ruang waktunya. Akan tetapi, kekuatan suci yang dikonsumsi oleh gerakan seketika ruang waktu terlalu besar, bahkan jika Yang Xiaotian mengonsumsi ramuan suci dan didukung oleh beberapa pohon suci, ia merasa sulit untuk mempertahankan kepergiannya dari tanah teror. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, kekuatan suci Yang Xiaotian semakin menipis,
memperpendek setiap gerakan seketika, sementara Raja Cacing Darah semakin mendekat. Tiba-tiba, Yang Xiaotian melihat seberkas cahaya hijau terang di depan. Yang Xiaotian terkejut. Setelah memasuki tanah teror, yang diselimuti warna abu-abu di sekelilingnya, ini adalah pertama kalinya Yang Xiaotian melihat cahaya hijau yang menyala-nyala. Yang lebih mengejutkan Yang Xiaotian adalah ketika ia terbang menuju ke arah bercak cahaya hijau, Raja Cacing Darah di belakangnya terhenti, tidak berani maju lebih jauh, malah menatap ke arah depan dengan ekspresi ketakutan. Melihat Raja Cacing Darah ragu-ragu, Yang Xiaotian berhenti sejenak, terus terbang ke depan, tiba di area yang bersinar dalam cahaya hijau. Dia melihat di hadapannya hamparan tanah hijau yang luas, penuh kehidupan, pepohonan tua yang hijau subur, air terjun yang mengalir, dan dia bahkan melihat beberapa binatang roh. Tanah teror dipenuhi oleh cacing darah, tidak memiliki bentuk kehidupan lain, tetapi di sini berkembang banyak binatang roh, yang tak masuk akal bagi Yang Xiaotian, namun, dengan tetap berhati-hati, ia mengerahkan kekuatan jiwa surgawinya. Bab 1661, Bertahan hidup melawan segala rintangan. Di bawah naungan kekuatan jiwa surgawi Yang Xiaotian, segala sesuatu di dunia hijau ini tercermin dalam pikiran Yang Xiaotian. Yang Xiaotian tidak merasakan bahaya atau fluktuasi daya apapun. Namun, yang pasti, Yang Xiaotian memperluas kekuatan jiwa surgawinya sekali lagi. Setelah memastikan untuk kedua kalinya bahwa tidak ada bahaya, Yang Xiaotian akhirnya melangkah menuju tanah hijau di depan. Yang Xiaotian menemukan bahwa di tanah hijau ini, kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Di sini, suatu kekuatan melawan pembatasan tanah teror. Di sini, dia tidak perlu khawatir dengan masalah memudarnya daya. Tanah hijau ini tampaknya tak tersentuh oleh orang luar, binatang roh yang melihat Yang Xiaotian merasa penasaran dengannya. Melihat binatang roh yang bening itu, Yang Xiaotian tersenyum, melambaikan tangannya, dan sekumpulan buah dewa kehidupan primordial terbang keluar. Para binatang roh menyerbu ke depan saat melihat mereka. Setiap binatang roh mengambil buah dewa kehidupan primordial. Berkat buah dewa kehidupan primordial, binatang roh ini menjadi lebih bersahabat dengan Yang Xiaotian, dan banyak binatang roh berkeliaran di sekelilingnya. Bahkan seekor rusa roh mendatangi Yang Xiaotian, menggigit kaki celananya, dan memberi isyarat agar dia mengikutinya. Yang Xiaotian penasaran, tetapi dia mengikuti rusa roh itu maju. Sesaat kemudian, rusa roh menuntun Yang Xiaotian ke air terjun besar. Air terjun itu mengalir deras dari ketinggian 1000 kaki dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga dan bergemuruh keras. Rusa roh menunjuk ke air terjun di depan. Yang Xiaotian memandangi air terjun. Di balik air terjun besar ini terdapat pintu masuk gua, tetapi pintu masuk tersebut dijaga oleh Great Area Prohibition. Yang Xiaotian mempelajarinya sebentar, lalu melanggar larangan area besar, terbang melalui air terjun, dan memasuki gua. Saat memasuki gua, Yang Xiaotian mencium aroma kuat obat surgawi klan panjang. Yang Xiaotian mempercepat langkahnya dan tiba di sebuah ruang rahasia. Ruang rahasia itu tidak memiliki batasan, Yang Xiaotian dengan mudah mendorong pintu untuk menemukan taman obat yang tidak terlalu besar. Taman itu dipenuhi dengan berbagai macam obat surgawi klan panjang. Terlebih lagi, salah satu obat surgawi klan panjang telah tumbuh selama 80 juta tahun. Yang Xiaotian merasa sangat terkejut. Tidak mungkin dia berharap tidak hanya bisa lolos tetapi juga menemukan obat surgawi klan panjang berusia 80 juta tahun. Tanpa ragu, dia mengumpulkan semua obat surgawi klan panjang di taman. Setelah itu, ia menjelajahi ruang rahasia lainnya. Di ruangan lain, satu adalah ruang pemurnian pil, dan satu lagi adalah ruang kultivasi. Ruang pemurnian pil berisi banyak ramuan klan naga, tetapi ramuan-ramuan ini tidak berguna bagi Yang Xiaotian. Adapun ruang kultivasi, di sana tersimpan banyak buku petunjuk teknik klan naga. Yang Xiaotian mengumpulkan ramuan klan naga dan manual teknik klan naga ini. Setelah mencari secara menyeluruh dan memastikan tidak ada barang lain, dia kemudian keluar dari air terjun. Rusa roh masih menunggu di luar Yang Xiaotian, yang mendekat saat Yang Xiaotian keluar. Yang Xiaotian mengelus kepala rusa roh dan tertawa, "Aku berutang budi padamu." Lalu ia memberinya setumpuk besar buah surgawi. Rusa roh menerima buah surgawi milik Yang Xiaotian, mengangguk gembira ke arah Yang Xiaotian sebagai ucapan terima kasih, lalu terbang menjauh. Yang Xiaotian mengeluarkan jimat pesan, mencoba menghubungi Meng Bingsui dan orang lain di luar. Namun, seluruh tanah teror diisolasi oleh kekuatan tak terlihat,
sehingga mustahil untuk menghubungi dunia luar. Yang Xiao Tian, tanpa pilihan, harus terlebih dahulu memulihkan kekuatannya. Dia kembali ke ruang rahasia di dekat air terjun, duduk bersila, dan mulai berkultivasi dengan mengonsumsi ramuan surgawi dan buah surgawi. Di bawah kekuatan hidup primordial dari pohon surgawi kehidupan primordial, Yang Xiao Tian dengan cepat memulihkan kekuatan surgawinya. Sementara itu, Guru Ding, dengan pengaruh air surgawi lapisan surgawi ketujuh, juga dengan cepat kembali ke kondisi puncak. Setelah dipulihkan, Yang Xiao Tian dan Master Ding meninggalkan tanah hijau. Seperti yang diharapkan, saat muncul dari tanah hijau, Raja Cacing Darah masih menunggu mereka di luar. Melihat Raja Cacing Darah masih ada, Master Ding langsung melayang ke udara, membengkak sejuta kali, membakar air surgawi lapisan surgawi ketujuh dan melancarkan 7 serangan penghancuran Dao dengan kekuatan penuh, langsung meledakkan Raja Cacing Darah menjadi debu. Setelah berhadapan dengan Raja Cacing Darah, Yang Xiao Tian segera dan cepat berteleportasi. Pada saat itu, Meng Bingsui dan yang lainnya berada di luar, menunggu dengan cemas. Yang Xiao Tian telah memasuki tanah teror selama sebulan penuh. Awalnya, Iblis Kebencian Abadi, Raja Binatang Racun, dan yang lainnya tidak khawatir, tetapi melihat Yang Xiao Tian belum muncul setelah sebulan di tanah teror, mereka mulai khawatir. Mengingat kecepatan Yang Xiao Tian, dia seharusnya bisa mencari di seluruh tanah teror dan muncul dalam waktu 1 bulan, namun dia masih tidak terlihat, yang menunjukkan adanya kejadian yang tidak terduga. Tepat ketika semua orang merasa cemas dan khawatir, tiba-tiba sesosok biru terbang keluar dari tanah teror. Melihat sosok yang familiar ini, semua orang bersuka cita. Tuan muda, wajah cantik Meng Bingsui berseri-seri karena gembira, terbang maju menuju negeri teror. Melihat Meng Bingsui dan yang lainnya khawatir, Yang Xiao Tian tersenyum dan berkata, aku mengalami beberapa kendala di negeri teror, jadi aku datang terlambat. Namun, aku telah menemukan Vena Roh Myriad Domain dan obat surgawi klan panjang berusia 80 juta tahun. Selamat, Yang Mulia. Iblis Kebencian Abadi dan yang lainnya sangat gembira mendengar Yang Xiao Tian menemukan Vena Roh Myriad Domain dan obat surgawi klan panjang berusia 80 juta tahun. Ayo pergi, kita pergi dulu. Yang Xiao Tian tersenyum pada semua orang, lalu membawa mereka pergi. Setelah pergi, Yang Xiao Tian sekali lagi merasakan kekuatan alam segudang antara langit dan bumi. Ia mengepalkan tinjunya dan merasakan sensasi tak terkalahkan itu kembali. Yang Xiao Tian mendesah. Perasaan tak terkalahkannya memang luar biasa. Oleh karena itu, ia harus segera mengolah tubuh surgawi alam segudang ke lapisan ke-14. Jika tubuh surgawi alam segudang berhasil menembus lapisan ke-14, lain kali dia tidak akan takut menghadapi larangan susunan tingkat Keitian seperti itu di tanah teror. Setelah itu, Yang Xiao Tian dan yang lainnya tiba di sebuah pegunungan tak berpenghuni. Di sana Yang Xiao Tian memutuskan untuk mengolah dan memurnikan Vena Roh Myriad Domains yang baru diperolehnya, untuk meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, Yang Xiao Tian menugaskan mereka untuk membantunya mencari dan mengumpulkan Vena Roh Ruang Waktu Kekacauan, air surgawi lapisan surgawi ke-8, dan Vena Roh Myriad Domain lainnya. Semua orang kemudian berangkat untuk membantu Yang Xiao Tian, hanya menyisakan Chaos Abyssal Beast untuk melindunginya. Budidaya ini berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Setelah lebih dari 1 dekade, Yang Xiao Tian telah menyempurnakan Myriad Domain Spirit Vein yang ditemukan di tanah teror, dan dia juga membudidayakan sebatang obat surgawi klan panjang yang berusia 80 juta tahun. Dia tidak berani menyempurnakan dan mengasimilasi yang lainnya. Dia takut tidak mampu menguasai kerajaannya jika dia menguasai kerajaan lain. Saat ini, dia tidak dapat menerobos ke alam konfirmasi Dao. Setelah menyempurnakan Myriad Domain Spirit Vein, tubuh surgawi Myriad Realms miliknya dengan lancar menerobos ke lapisan ke-12. Tubuh surgawi mataharinya telah lama mencapai lapisan ke-14 dengan menggunakan saripati matahari dalam kiamat. Setelah keluar dari pengasingan, semua orang membantu Yang Xiao Tian mengumpulkan Vena Roh Ruang Waktu Kekacauan dan mempelajari air surgawi lapisan surgawi ke-8. Akan tetapi, air surgawi lapisan surgawi ke-8 tidak berada di alam naga, melainkan di Gunung Terlarang Guntur Terang milik alam surgawi Cahaya Terang. Namun, Gunung Terlarang Guntur Terang di alam surgawi Cahaya Terang tidaklah mudah untuk didaki. Seluruh gunung terus-menerus dirusak oleh guntur surgawi yang merusak, seperti halnya tanah teror, dan diselimuti oleh arai besar tingkat Keitian. Bab 1662, Sungai Cerah Kuno. Juga, Yang Mulia,
Kami menemukan bahwa penguasa segala kejahatan dan para ahli dari klan jahat telah melarikan diri ke alam surgawi cahaya terang, kata iblis kebencian abadi kepada Yang Xiaotian. Oh, mereka pergi ke alam surgawi cahaya terang, kata Yang Xiaotian. Setelah pertempuran di istana surgawi Raja Naga Langit Ungu, penguasa segala kejahatan pasti tahu bahwa ia telah tiba di alam naga, jadi ia melarikan diri bersama para ahli dari klan jahat. Ya, dan Raja Iblis Yin Yang dan Iblis 10.000 kejahatan juga berada di alam surgawi cahaya terang, kata Raja Binatang Racun. Mereka sepertinya sedang mencari pedang surgawi terang milik Kaisar Surgawi Terang. Pedang surgawi yang cerah. Yang Xiaotian terkejut. Ya, pedang surgawi cerah, kata Raja Binatang Buas Racun. Pedang surgawi cerah milik Kaisar Surgawi Cerah hilang di luar, dan belum ada yang menemukannya. Pedang surgawi yang cerah. Yang Xiaotian berpikir dalam hati. Sayap cerahmu selalu 14 sayap, jika kau bisa mendapatkan pedang surgawi cerah, kau bisa mengolah sayap cerahmu menjadi 16 sayap, kata Master Ding. Yang Xiaotian mengangguk. Setelah perang di Myriad Domains, dia sudah lama ingin pergi ke Bright Light Divine Realm untuk menemukan Bright Heavenly Sword. Kemudian, Yang Xiaotian dan yang lainnya berangkat menuju alam surgawi cahaya terang. Dalam perjalanan, Yang Xiaotian bertanya kepada Guru Ding tentang gunung terlarang guntur terang. Ketika mengetahui bahwa Kaitian Great Eye dari Bright Thunder Forbidden Mountain sama kuatnya dengan yang ada di Tanah Teror, Yang Xiaotian merenung, apakah ada cara lain untuk mendaki gunung itu? Susunan besar Kaitian di gunung terlarang guntur terang melemah setiap beberapa tahun, kata Master Ding. Ketika batasannya melemah, mereka yang berada di atas dominator bisa masuk. Namun, sangat sulit untuk mencapai puncak gunung terlarang guntur terang. Hanya satu orang dari alam bawah yang pernah mencapainya. Yang Xiaotian tergerak dan berkata, Kaisar Surgawi yang cerah. Ya, hanya Kaisar Langit Cerah yang telah mencapai puncak gunung terlarang guntur cerah, kata Guru Ding. Tubuh surgawi alam segudang Anda sekarang berada di lapisan ke-12, yang mana itu belum cukup. Untuk mencapai puncak, tubuh surgawi alam segudang Anda harus berada di lapisan ke-14. Jadi, sebelum itu, Yang Xiaotian harus menemukan Myriad Domains Spirit Vein. Kau harus mencari istana terang Kaisar Surgawi Terang, mungkin kau bisa menemukan beberapa batu surgawi alam segudang, kata Guru Ding. Dulu, alam surgawi cahaya terang juga melahirkan Vena roh alam segudang. Kemudian, itu diperoleh oleh Kaisar Surgawi Cerah, tetapi dia seharusnya menggunakan sebagiannya. Vena roh Myriad Domain sangat sulit untuk dilahirkan. Jika kau ingin menemukan Vena roh Myriad Domain yang utuh di alam bawah lagi, aku khawatir itu mustahil. Selanjutnya, dalam perjalanan, Yang Xiaotian mengolah tubuh surgawi tertingginya dengan melahap Vena roh ruang waktu kekacauan di dalam kapal terbang naga kesengsaraan. Pada saat ia mencapai alam surgawi cahaya terang, tubuh surgawi tertingginya telah meningkat secara signifikan. Setelah tiba di alam surgawi cahaya terang, Yang Xiaotian terus berkultivasi sambil membiarkan orang lain mengumpulkan informasi tentang istana terang Kaisar Surgawi Terang. Kaisar Surgawi Cerah meninggalkan istana cerah, tetapi seperti pedang surgawi cerah, dunia tidak pernah menemukannya. Setelah sebulan, Iblis Kebencian Abadi dan yang lainnya melaporkan kepada Yang Xiaotian berita yang mereka kumpulkan tentang istana cerah selama sebulan. Menurut kesimpulan semua orang, Bright Palace kemungkinan besar berada di dua tempat. Yang satu adalah Sungai Cerah Kuno, yang satu lagi adalah puncak gunung terlarang Guntur Cerah. Jika istana cerah berada di puncak gunung terlarang Guntur Cerah, maka Yang Xiaotian tidak punya harapan. Pergilah ke Sungai Cahaya Kuno. Mengetahui bahwa istana cahaya kemungkinan besar berada di Sungai Cahaya Kuno, Yang Xiaotian segera bangkit dan berkata, lalu pergi ke Sungai Cahaya Kuno bersama yang lain. Sungai Cerah Kuno merupakan sungai tertua di alam surgawi cahaya cerah. Begitu kunonya sehingga waktu kelahirannya tidak dapat dilacak kembali. Sungai Cerah Kuno mengandung kekuatan misterius, banyak orang kuat telah memahami kekuatan cerah di dalamnya, dan Kaisar Surgawi Cerah juga berkultivasi di sana untuk waktu yang lama. Ketika Yang Xiaotian dan yang lainnya tiba di Sungai Cerah Kuno, hari sudah siang, dan banyak murid berkumpul di tepi sungai. Para murid ini bertelanjang dada dan sedang mencuci di tepi sungai. Air Sungai Cerah Kuno dapat membersihkan energi kotor dan energi jahat pada tubuh. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang berani memasuki Sungai Bright Kuno itu sendiri, hanya mandi di tepian sungai. Karena kekuatan terang di dalam Sungai Terang Kuno terlalu kuat, begitu memasukinya, sekelilingnya terang benderang, dan tidak ada yang dapat dilihat, sehingga mudah tersesat.
Bahkan banyak ahli Sein Realm tersesat dan tidak bisa keluar setelah memasuki Sungai Cerah Kuno. Beberapa ahli Sein lapisan ke-10 memasuki Sungai Cerah Kuno dan keluar hanya puluhan ribu tahun kemudian. Beberapa bahkan terjebak di Sungai Bright Kuno seumur hidup. Barangkali kedatangannya ke Sungai Cerah Kuno menyebabkan Yang Xiaotian merasakan sedikit perubahan dalam aspek Dharma Kaisar Surgawi cemerlang yang terkonsentrasi. Sambil menatap riak-riak terang yang mempesona dari Sungai Cerah Kuno di depannya, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya memasuki Sungai Cerah Kuno. Namun, sebelum memasuki Sungai Cerah Kuno, Yang Xiaotian menginstruksikan semua orang untuk bertindak sesuai kemampuan mereka. Jika tidak memungkinkan, mereka harus keluar dan menunggunya di luar sungai. Saat melangkah ke Sungai Cerah Kuno, Yang Xiaotian memasuki dunia terang, di mana hanya cahaya yang mengelilinginya, dan semua hal lainnya lenyap, termasuk Meng Bingsui, iblis kebencian abadi, dan lainnya. Yang Xiaotian memanggil aspek Dharma Kaisar Surgawi yang cemerlang. Aspek Dharma Kaisar Surgawi yang cemerlang, yang berukuran puluhan ribu mil, berdiri bagaikan raksasa kekacauan di atas sungai terang kuno. Di bawah pengaruh kekuatan terang sungai, aspek Dharma bersinar semakin intens. Aspek Dharma Kaisar Surgawi cemerlang selalu menutup matanya, tetapi sekarang tampaknya ia akan membukanya. Yang Xiaotian mengandalkan sensasi dari aspek Dharma Kaisar Surgawi yang cemerlang untuk terbang maju. Dalam beberapa tahun, susunan agung gunung terlarang guntur cerah akan melemah, dengan siklus sebulan, jadi dia harus segera menemukan istana cerah, mengumpulkan batu surgawi alam segudang yang cukup, dan mengolah tubuh surgawi alam segudang hingga lapisan ke-16 dalam tahun-tahun ini, siap untuk mendaki gunung. Sama seperti Yang Xiaotian yang mengandalkan sensasi dari aspek Dharma Kaisar Surgawi cemerlang untuk terbang ke ujung Sungai Cerah Kuno, penguasa segala kejahatan juga menuju ke ujung sungai dengan kompas cerah di tangan. Melihat jarum kompas cerah yang terus bergetar, mata dewa segala kejahatan berbinar-binar, istana cerah pasti berada di dalam Sungai Cerah Kuno ini. Kalau tidak, kompas cerah tidak akan bergetar seperti ini. Kompas cerah ini dibuat oleh Kaisar Surgawi Cerah. Sebelum memasuki Sungai Cerah Kuno, kompas ini tidak menunjukkan reaksi apapun, tetapi di dalamnya, ia bereaksi dengan intens. Sang penguasa segala kejahatan meningkatkan kecepatannya, terbang cepat ke depan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh kompas cerah. Setengah hari kemudian, dia melihat istana surgawi berdiri di tengah Sungai Cerah Kuno. Istana surgawi ini ditutupi dengan berbagai jimat surgawi cerah, memancarkan gelombang kekuatan cerah. Melihat istana surgawi di depannya, dewa segala kejahatan sangat gembira, istana cerah. Saya telah menemukan istana cerah. Istana cerah peninggalan Kaisar Surgawi Cerah pasti berisi harta karun yang menakjubkan. Dengan mendapatkannya, ia dapat melatih kultivasinya hingga batas alam bawah, lalu naik ke alam atas, bergabung dengan sekte tertinggi, dan menggunakan kekuatan mereka untuk membunuh Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, tunggu saja. Kata dewa segala kejahatan dengan senyum sinis, di alam bawah, aku tak bisa mengalahkanmu, tapi begitu di alam atas, aku akan membuatmu lebih memilih kematian daripada kehidupan. Sambil berkata demikian, dia tiba di hadapan istana cerah dan mulai mencari mekanisme untuk membongkar batasan-batasan Grid Arai. Dengan cepat, ia menemukan mekanisme untuk Grid Arai. Bab 1663, begitu aku mencapai alam atas, cepat atau lambat aku akan menjadi tak tertandingi. Sang penguasa segala kejahatan memandang mekanisme susunan besar di hadapannya dengan penuh kegembiraan, mengeluarkan kompas cerah, dan mengaktifkan kekuatan penghalang kompas cerah. Seketika, kompas cerah menyemburkan banjir cahaya yang menyerbu mekanisme susunan besar. Tak lama kemudian, mekanisme Grand Arai dibuka. Dewa segala kejahatan sangat gembira dan terbang ke istana. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara membelah di udara. Tampaknya sedang mendekati istana. Terkejut, dia menoleh dan melihat siluet yang dikenalnya dalam warna biru pucat terbang ke arahnya. Melihat sosok yang dikenalnya itu, raut wajah sang penguasa segala kejahatan berubah drastis. Yang Xiaotian, yang terbang menuju istana cerah, juga melihat penguasa segala kejahatan baru saja memasuki istana cerah. Yang Xiaotian, geram dewa segala kejahatan dengan ganas, lalu tertawa, Yang Xiaotian, kau sudah terlambat. Sekarang, semua harta di istana cahaya adalah milikku. Setelah berbicara, dia mengaktifkan sepenuhnya larangan susunan besar istana cerah menggunakan kompas cerah. Di bawah pengaruh kekuatan kompas cerah, susunan larangan agung istana cerah berkilauan terus-menerus, menjaga Yang Xiaotian di luar. Saat kau menghancurkan penghalang susunan agung ini,
aku pasti sudah mendapatkan semua harta karun di Istana Cerah dan pergi. Sang penguasa segala kejahatan tertawa terbahak-bahak sebelum melesat masuk ke istana untuk mencari harta karun Kaisar Surgawi Cerah. Menyaksikan sang penguasa segala kejahatan yang menang berbalik dan pergi, Yang Xiaotian tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Saat dia mengayunkan pedangnya, pedang surgawi di tangan aspek Dharma Kaisar Surgawi cemerlang di belakangnya menyerang Istana Cerah. Ledakan. Saat pedang surgawi Kaisar Surgawi Cerah turun, larangan susunan besar Istana Cerah ditebas. Istana Cerah bergetar hebat. Larangan susunan besar yang awalnya melindungi Istana Cerah telah dibuka sepenuhnya. Sang penguasa segala kejahatan, yang hendak mencari harta karun Kaisar Langit Cerah, menatap ke arah barisan istana megah yang hancur berantakan hanya dengan satu serangan, tak dapat berkata-kata karena tak percaya, kau. Akan tetapi, saat dia baru saja berbicara, Yang Xiaotian melangkah maju dan sudah berada di hadapannya. Melihat Yang Xiaotian muncul di hadapannya, penguasa segala kejahatan panik dan secara naluriah melancarkan pukulan. Namun, kekuatan tinjunya belum mencapai Yang Xiaotian sebelum ditahan sepenuhnya oleh kekuatan tak terlihat. Yang Xiaotian menatap dewa segala kejahatan di hadapannya, dulu di wilayah pedang, kau membunuh murid-murid wilayah pedangku yang tak terhitung jumlahnya, apakah kau pernah meramalkan hari ini? Sang penguasa segala kejahatan tampak muram, sesungguhnya dia tidak menyangka bahwa Yang Xiaotian yang dulunya sangat lemah bisa menjadi penguasa segala wilayah. Mengetahui bahwa ia telah dikutuk, ia menatap Yang Xiaotian dan tertawa, Yang Xiaotian, bahkan jika kau sekarang adalah penguasa alam semesta, bagaimana dengan menjadi tak terkalahkan di alam bawah? Ketika kau naik ke alam atas, kau akan tetap menjadi seekor semut. Pada saat itu, seseorang akan membalaskan dendamku. Saat kau naik ke alam atas, kau akan mati lebih menyedihkan daripada aku. Tawa sang penguasa segala kejahatan dipenuhi dengan kegembiraan dan kesombongan. Yang Xiaotian berkata dengan tenang, aku bisa menjadi tak terkalahkan di alam bawah, dan cepat atau lambat, aku juga akan menjadi tak terkalahkan di alam atas. Dengan bakatnya, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi tak terkalahkan begitu dia mencapai alam atas. Sang penguasa segala kejahatan tersedak kata-katanya, lalu tertawa lagi, aku khawatir saat kau sampai di sana, kau tidak akan punya waktu untuk tumbuh. Dia baru saja selesai berbicara ketika Yang Xiaotian mengepalkan tangannya di kehampaan, mencengkeram penguasa segala kejahatan, dan dengan sekali tekanan, menghancurkannya sepenuhnya. Melihat kabut darah yang mengenai penguasa segala kejahatan, Yang Xiaotian berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah berhadapan dengan lawan, Yang Xiaotian mencari artefak surgawi luar angkasa yang telah diambilnya dan tidak menemukan apapun selain ramuan surgawi 80 juta tahun atau air suci Dao surgawi 8 lapis. Ia kemudian melemparkannya ke dalam cincin naga kesengsaraan dan membakar kabut darah dengan aliran api surgawi kekacauan. Dengan ini, penguasa segala kejahatan terhapus sepenuhnya. Setelah mengalahkan dewa segala kejahatan, Yang Xiaotian mulai memeriksa istana cerah di hadapannya. Mungkin karena aspek Dharma Kaisar Surgawi cemerlang, Yang Xiaotian merasakan keakraban saat ia memandang istana cerah dan melanjutkan perjalanan ke aula utama istana. Banyak tulisan terukir di dinding sekitar istana, dan Yang Xiaotian berdiri di depan salah satu dinding, memeriksanya. Tanpa disadarinya, dia membaca semua tulisan yang ada pada dinding dalam istana. Tulisan-tulisan ini mencatat banyak kejadian di alam surgawi cahaya cerah dan beberapa aspek kehidupan Kaisar Surgawi cerah. Setelah membaca catatan ini, Yang Xiaotian berjalan melalui aula depan menuju aula belakang untuk mencari batu surgawi alam segudang, dan akhirnya, dia menemukan cincin surgawi cerah di halaman istana, yang berisi sejumlah besar batu surgawi alam segudang, 30 hingga 40 ribu jumlahnya. Melihat ada 30 hingga 40 ribu batu surgawi Myriad Realms, Yang Xiaotian menghela napas lega. Dengan 30 hingga 40 ribu batu surgawi Myriad Realms ini, tubuh surgawi Myriad Realms-nya dapat menembus ke lapisan ke-14. Di luar batu surgawi alam segudang, Yang Xiaotian juga menemukan obat surgawi sistem cerah yang berusia 80 juta tahun di dalam istana. Dia menyimpan obat surgawi sistem cerah ini dengan aman, berniat untuk meminumnya setelah menerobos ke alam konfirmasi Dao. Setelah menjelajahi setiap sudut istana, dia tidak menemukan jejak pedang surgawi cerah. Setelah itu Yang Xiaotian keluar dari istana cerah dan meninggalkannya. Sekembalinya di luar sungai cerah kuno, Yang Xiaotian merenungkan pedang surgawi cerah. Karena pedang surgawi cerah tidak ada di istana cerah, hal ini agak mengejutkannya. Mungkinkah pedang surgawi cerah berada di puncak gunung terlarang Guntur Cerah?
Ini tentu saja bukan hal yang mustahil. Selama bertahun-tahun, orang-orang di alam surgawi cahaya terang tidak dapat menemukan pedang surgawi terang. Jika pedang itu berada di puncak gunung terlarang guntur terang, tentu saja pedang itu tidak akan ditemukan. Sekembalinya ke tepi sungai cerah kuno, Meng Bingsui, iblis kebencian abadi, dan yang lainnya telah keluar, dan Yang Xiaotian mengantar mereka pergi. Tuan muda, apakah Anda menemukan istana cahaya? Tanya Meng Bingsui dengan khawatir. Yang Xiaotian mengangguk sambil tersenyum, saya menemukannya. Di antara murid-murid yang baru saja lewat, salah satu dari mereka tertawa dan berkata, "Nak, kau terlalu sombong. Bahkan penguasa alam terang pun tidak bisa menemukan istana terang, dan kau bilang kau menemukannya." Penguasa alam cahaya cerah saat ini dari alam surgawi juga telah memasuki sungai cerah kuno beberapa kali untuk mencari istana cerah tetapi selalu gagal. Mendengarkan Yang Xiaotian mengklaim telah menemukan istana cerah, murid keluarga ini merasa skeptis. Hanya karena penguasa alam terangmu tak bisa menemukan istana terang, bukan berarti penguasa kami tak bisa. Kata iblis kebencian abadi. Yang Xiaotian, bagaimanapun, menatap murid keluarga itu dan berkata, suku Dewa Matahari. Orang lain tidak dapat mengetahui garis keturunan suku Dewa Matahari dari murid keluarga ini, tetapi dia, yang memiliki tubuh Dewa Matahari, dapat dengan mudah mengetahuinya. Murid keluarga itu memang murid langsung suku Dewa Matahari. Melihat Yang Xiaotian mengenalinya sebagai anggota suku Dewa Matahari, ia tersenyum dan berkata, "Nak, penglihatanmu bagus sekali, jadi kau bisa mengenaliku sebagai anggota suku Dewa Matahari." Memang, aku dari suku Dewa Matahari. Suku Dewa Matahari, pada zaman dahulu kala, merupakan suku pertama di alam surgawi cahaya terang, yang melambangkan kemuliaan tertinggi. Jadi, ketika murid suku Dewa Matahari ini mengungkapkan identitasnya, ia melakukannya dengan kesombongan dan keangkuhan yang nyata. Kita akan bertemu lagi, kata Yang Xiaotian, lalu pergi bersama Meng Bingsui dan yang lainnya. Ia telah berjanji kepada prajurit suku Dewa Matahari yang gugur di medan perang alam segudang untuk mengembalikan jasadnya ke permukiman suku Dewa Matahari. Namun, permukiman suku Dewa Matahari berada di ujung alam surgawi cahaya terang, dan ia berencana untuk kembali ke sana setelah menyelesaikan urusan gunung terlarang guntur terang. Murid suku Dewa Matahari itu mendengar Yang Xiaotian berkata mereka akan bertemu lagi, dan meskipun bingung, ia tidak memikirkannya. Kemudian ia dan yang lainnya terbang menuju sungai terang kuno. Bab 1664, membuat marah penguasa alam cerah. Setelah Yang Xiaotian pergi, dia dan yang lainnya tiba di pegunungan dekat gunung terlarang guntur cerah untuk memulai kultivasinya yang tertutup. Walau 30 hingga 40 ribu keping batu surgawi alam segudang seharusnya cukup bagi tubuh surgawi alam segudangnya untuk menerobos ke lapisan ke-14, Yang Xiaotian masih merasa tidak yakin. Semoga saja cukup, Yang Xiaotian berpikir dalam hati. Jika itu tidak cukup, dia benar-benar tidak tahu di mana lagi bisa menemukan lebih banyak batu surgawi alam segudang. Di ruang berbeda yang dibangun, Yang Xiaotian duduk bersila di udara, mengeluarkan batu surgawi alam segudang dan vena roh ruang waktu kekacauan, dan mulai mengoperasikan beberapa teknik kultivasi utama termasuk tubuh surgawi alam segudang dan teknik Dewa Matahari. Seketika, sebuah cahaya memancar di sekitar Yang Xiaotian. Saat waktu melemahnya larangan agung gunung terlarang guntur cerah semakin dekat, semakin banyak pula ahli berkumpul di gunung terlarang guntur cerah. Dengan 1 hari tersisa sebelum melemahnya larangan susunan besar gunung terlarang guntur cerah, Kaisar Muda Cerah dan penguasa alam-alam surgawi cahaya cerah juga tiba. Melihat kedatangan penguasa alam cahaya terang, semua pakar alam surgawi cahaya terang sangat gembira dan membungkuk hormat. Penguasa alam cahaya cerah memandang ke arah puncak gunung terlarang guntur cerah, tempat guntur surgawi bergemuruh. Selama bertahun-tahun, ia hampir menjungkirbalikkan seluruh alam cahaya cerah surgawi dalam pencariannya, dan masih belum dapat menemukan pedang surgawi cerah, yang kemungkinan besar tersembunyi di puncak gunung terlarang guntur cerah. Yang Mulia kini dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan asal alam surgawi cahaya terang. Kali ini, beliau pasti akan naik ke puncak gunung terlarang guntur terang, ujar seorang tetua alam surgawi cahaya terang. Tetua ini adalah leluhur Ye, ajudan kiri penguasa alam cerah. Penguasa alam cerah mengangguk. Sebelumnya, ia tak pernah bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan asal alam surgawi cahaya terang, sehingga ia tak bisa mencapai puncak gunung terlarang guntur terang. Setelah bertahun-tahun berlatih keras, kini ia sepenuhnya mengendalikan kekuatan asal alam surgawi cahaya terang, dan mencapai puncak gunung terlarang guntur terang seharusnya tak menjadi masalah.
Jika Kaisar Langit Cerah dapat bangkit saat itu, dia pun juga bisa. Penguasa alam cerah menyaksikan gemuruh guntur yang dahsyat di gunung terlarang guntur cerah berangsur-angsur melemah, harapan muncul di hatinya. Akhirnya, di bawah antisipasi semua orang, larangan susunan besar gunung terlarang guntur cerah melemah sepenuhnya, dan guntur yang biasa menyelimuti seluruh gunung tidak lagi begitu ganas. Masuklah ke gunung. Perintah penguasa alam cahaya kepada bawahannya, memimpin untuk menerobos lapisan Ki Guntur dan memasuki gunung terlarang guntur, diikuti oleh Kaisar Muda Cahaya dan leluhur Ye serta yang lainnya. Melihat hal itu, sejumlah ahli pun menyerbu ke gunung terlarang guntur. Lautan manusia yang mengelilingi gunung terlarang guntur berangsur-angsur menghilang hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Naga jahat, melihat bahwa larangan gunung terlarang guntur telah melemah dan Yang Xiaotian masih belum keluar dari pengasingannya, berkata, haruskah kita membiarkan Yang Mulia keluar dari pengasingannya? Meng Bingsue menggelengkan kepalanya. Jika tubuh surgawi alam segudang Yang Xiaotian berhasil menembus lapisan ke-14, ia secara alami akan keluar dari pengasingannya. Karena ia belum keluar, berarti tubuh surgawi alam segudang belum menembus lapisan ke-14. Tunggu, kata Meng Bingsue. Semua orang menunggu dengan sabar. Namun lebih dari 20 hari telah berlalu. Yang Xiaotian masih belum muncul. Hanya beberapa hari tersisa sebelum larangan gunung terlarang guntur dipulihkan, Meng Bingsue ragu-ragu, mempertimbangkan apakah akan memberitahu Yang Xiaotian. Tiba-tiba, gua tempat Yang Xiaotian berkultivasi menyendiri bersinar terang, dan sesosok melesat keluar. Sosok itu tak lain adalah Yang Xiaotian, yang telah lama menyendiri. Begitu Yang Xiaotian keluar dari pengasingannya, dia menanyakan keadaan di gunung terlarang guntur. Ketika mengetahui masih ada 2 hari lagi sebelum larangan gunung terlarang guntur dipulihkan, dia tak dapat menahan napas lega. Tubuh surgawi alam segudang miliknya telah menembus hingga lapisan ke-14. 2 hari seharusnya cukup. Seketika, Yang Xiaotian dan yang lainnya terbang menuju gunung terlarang guntur. Tuan Muda, Anda tidak perlu khawatir tentang kami bisa mendaki gunung sendiri, kata Meng Bingsue kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian mengangguk, dan dengan teleportasi spasial, tiba di gunung terlarang guntur, lalu terus berteleportasi cepat menuju puncak. Tepat saat Yang Xiaotian berpacu menuju puncak gunung terlarang guntur, penguasa alam terang telah melintasi larangan yang tak terhitung jumlahnya dan, setelah banyak kesulitan, akhirnya mencapai puncak. Di sana, di puncak gunung terlarang guntur, berdiri sebuah istana kecil. Meskipun istananya kecil, penguasa alam cerah sangat gembira melihatnya. Terlebih lagi, dia merasakan kekuatan Bright yang sangat kuat di dalam istana. Tidak hanya ada kekuatan cerah yang kuat, tetapi juga aura Roh Kudus yang sangat dahsyat. Kekuatan cerah ini seharusnya menjadi kekuatan pedang surgawi cerah. Dan aura Roh Kudus yang kuat itu seharusnya adalah air suci Dao surgawi berunsur 8. Dalam kegembiraannya, penguasa alam cerah segera mendekati istana. Di atas pintu-pintu besar istana, terdapat susunan terang yang rumit, tetapi setelah mempelajarinya sejenak, penguasa alam terang pun merasa lega. Meskipun susunan terang itu rumit, ia yakin bisa memecahkannya dalam waktu 1 jam. Tepat saat penguasa alam cerah sedang menerobos barisan istana, sesosok berwarna biru muda tengah melewati rintangan, dan terus mendekati puncak gunung terlarang guntur. Larangan-larangan ini sangat kuat, seorang puncak lapisan ke-10 suci biasa akan ditembak mati jika menyentuhnya. Tetapi larangan-larangan yang menimpa Yang Xiaotian ini bagaikan seorang suci lapisan pertama menyerang seorang ahli puncak lapisan ke-10 suci, sama sekali tidak mampu melukai Yang Xiaotian. Di bawah puncak, leluhur Ye dan yang lainnya, yang tidak mampu mendaki lebih jauh, sedang bermeditasi sekitar 1000 kaki dari puncak. Tiba-tiba, kilatan cahaya muncul, dan sesosok muncul di hadapan mereka. Saat mereka tertegun, sosok itu menghilang lagi. Semua orang melompat berdiri, saling memandang dengan takjub. Yang Xiaotian melewati leluhur Ye dan yang lainnya dan, di saat berikutnya, mencapai puncak gunung terlarang guntur, di mana dia melihat penguasa alam cerah yang tengah menguraikan susunan cerah istana. Penguasa alam cerah tengah berkonsentrasi penuh pada formasi penghalang istana ketika dia tiba-tiba merasakan suara sesuatu yang menerobos udara di belakangnya dan berbalik karena terkejut. Melihat orang lain memang telah mencapai puncak gunung terlarang guntur, ia tersentak dan berhenti. Ia menatap Yang Xiaotian, matanya terbelalak ragu, siapa kau? Karena dia tidak berpartisipasi dalam perang Myriad Domains, dia tidak mengenali Yang Xiaotian. Dia hanya samar-samar merasa bahwa pemuda di depannya ini tampak agak familiar.
Yang Xiao Tian berjalan menuju istana, tatapannya melewati penguasa alam cerah dan mendarat di istana. Ia juga merasakan kekuatan cerah dan kekuatan Roh Kudus yang kuat di dalam istana. Aku butuh pedang surgawi terang dan air suci dao surgawi berunsur 8 ke dalam istana ini. Kau sebaiknya pergi, kata Yang Xiao Tian. Penguasa alam cerah merasa geli ketika mendengar hal itu. Sebagai penguasa alam cahaya cerah, yang mengendalikan seluruh alam surgawi cahaya cerah, pemuda ini tidak hanya ingin merebut makanan dari mulut harimau tetapi juga berani menyuruhnya pergi. Jika kau menginginkan pedang surgawi cerah dan air suci dao surgawi berunsur 8 di dalam istana ini, mari kita lihat apakah kau mampu, kata penguasa alam cerah, seluruh tubuhnya bersinar. Dari atas kubah surga, kekuatan cerah yang tak terbatas tercurah, menguatkannya. Pada saat ini, setiap orang di gunung merasakan kekuatan surgawi yang terpancar dari penguasa alam cerah. Kepada siapa yang mulia, penguasa alam cerah, berniat melakukan sesuatu. Siapa yang telah membuat yang mulia, penguasa alam cerah, marah. Di bawah kekuatan surgawi penguasa alam cerah, berbagai ahli hanya merasakan tubuh mereka tenggelam, wajah mereka berubah secara dramatis. Leluhur Ye dan yang lainnya merasakan kekuatan surgawi dari penguasa alam cahaya cerah, dan melihat bahwa penguasa alam cahaya cerah benar-benar telah menggunakan kekuatan asal alam surgawi cahaya cerah, mereka menjadi sangat khawatir. Apakah orang itu yang barusan? Tanya seorang tetua dengan curiga, merujuk pada sosok yang muncul di hadapan semua orang beberapa saat sebelumnya. Leluhur Ye berkata dengan suara berat, tidak peduli siapapun orang ini, membuat marah yang mulia penguasa alam sama saja dengan mendatangkan kematian. Di alam surgawi cahaya cerah, penguasa alam cerah mereka adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Bab 1665, sudah kubilang, kau bukan tandinganku. Penguasa alam cahaya terang tahu bahwa pemuda di depannya mampu mencapai puncak gunung terlarang petir, yang berarti ia luar biasa. Karena itu, ia langsung menggunakan kekuatan asal alam surgawi cahaya terang saat ia bertindak. Dengan berkah dari kekuatan asal alam surgawi cahaya terang, aura dan kekuatan surgawi dari penguasa alam terang terus membumbung tinggi. Kekuatan terang tak berujung berkumpul di sekujur tubuhnya, membuat seluruh gunung terlarang guntur sangat mempesona. Dipengaruhi oleh kekuatan terangnya, guntur surgawi gunung terlarang guntur menjadi lebih ganas. Berbagai petir dewa terus-menerus bertabrakan satu sama lain, menghasilkan kekuatan dahsyat yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Menyaksikan kekuatan asal yang tak berujung dari penguasa alam cahaya, ekspresi Yang Xiao Tian tetap tenang, kau bukan tandinganku. Mendengar ini, penguasa alam cerah tak dapat lagi menahan amarahnya dan melancarkan serangan ganda yang dahsyat ke arah Yang Xiao Tian, sombong sekali. Saat dia melancarkan serangan tinju gandanya, kekuatan asal dari lingkungan terang itu menemukan jalan keluar dan menyerang ke arah Yang Xiao Tian. Di bawah kekuatan tinjunya, semua guntur yang bergejolak, semua ki guntur yang bergejolak diledakkan. Kekuatan tinju dengan daya penghancurnya tiba di depan Yang Xiao Tian. Di bawah pukulan yang merusak ini, ruang angkasa mulai runtuh. Akan tetapi, menghadapi pukulan yang merusak ini, Yang Xiao Tian hanya mengangkat tangannya dan melambaikan telapak tangannya pelan, melepaskan kekuatan telapak tangan yang menghancurkan pukulan yang merusak milik lawan. Segera setelah itu, Yang Xiao Tian mengaktifkan tubuh surgawi alam segudang, seluruh tubuhnya diselimuti simbol surgawi alam segudang, dan tanda alam segudang muncul di antara alisnya. Kekuatan dan daya surgawi yang sepenuhnya melampaui penguasa alam cerah meraung. Yang Xiao Tian tiba-tiba meninju. Semua kekuatan terang di sekitar penguasa alam terang telah tertembus sepenuhnya. Pada saat itu, penguasa alam cerah merasa diselimuti oleh kematian. Semenjak dia menjadi penguasa alam dewa cahaya terang, baru kali ini dia merasa begitu lemah. Dalam ketakutan, dia mengaktifkan sepenuhnya kekuatan asal alam surgawi cahaya terang, membentuk beberapa lapis penghalang pertahanan terang. Akan tetapi, penghalang pertahanan yang cemerlang ini tidak ada gunanya karena mereka juga diledakkan dan ditembus oleh kekuatan alam segudang milik Yang Xiao Tian. Penguasa alam cerah terdorong ke belakang, menghantam istana di belakangnya, lalu jatuh tersungkur ke tanah, menyemburkan seteguk darah, merasa seakan-akan seluruh tubuhnya akan hancur. Dia terkejut. Tubuh sucinya, yang terus-menerus ditempa oleh kekuatan asal alam suci cahaya terang, telah menjadi luar biasa kuatnya, tak tergoyahkan bahkan di bawah serangan ganas beberapa puncak lapisan ke-10 Sein, namun sekarang menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Dia menatap Yang Xiao Tian dengan ketakutan, berjuang untuk berdiri, Anda adalah, Yang Mulia wilayah segudang. Sudah kubilang, kau bukan tandinganku,
kata Yang Xiaotian. Sekarang, bolehkah aku membawa pedang surgawi terang dan air suci dao surgawi berunsur 8 ke dalam istana? Penguasa alam cerah tersenyum pahit, kau bisa. Kemudian ia membungkuk dan berkata, aku telah bertindak gegabah dan menyinggung. Setelah berbicara, ia dengan hormat minggir. Yang Xiaotian tidak mempersulitnya lebih jauh. Dia berjalan menuju gerbang istana, melihat sekilas tanda-tanda di gerbang, mengalirkan kekuatan terang di tangannya, lalu mendorong gerbang istana hingga terbuka. Penguasa alam cerah terkejut melihat Yang Xiaotian dengan mudah membuka gerbang istana, tetapi kemudian dia teringat pada aspek Dharma Kaisar Surgawi cemerlang milik Yang Xiaotian dan merasa lega. Yang Xiaotian memasuki istana. Namun, penguasa alam cahaya berdiri di luar istana dan tidak berani pergi. Ia mengeluarkan ramuan, menelannya, dan sekali lagi mengumpulkan kekuatan asal cahaya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Yang Xiaotian memasuki istana dan tatapannya tertuju pada pedang dewa di tengah istana. Pedang suci ini adalah pedang surgawi terang. Di salah satu sudut istana, ada sebuah kolam kecil yang seluruhnya terisi dengan air suci dao surgawi berunsur 8. Mungkin ada lebih dari 2000 mulut. Yang Xiaotian merasa gembira. Meskipun dia telah mengantisipasi banyaknya air suci dao surgawi berunsur 8 di istana, lebih dari 2000 mulut jauh melampaui harapannya. Dalam kegembiraannya, Yang Xiaotian mengumpulkan pedang surgawi cerah dan seluruh air suci dao surgawi berunsur 8, lalu mencari lagi sebelum meninggalkan istana. Menunggu di luar, penguasa alam cerah melihat Yang Xiaotian keluar dan segera membungkuk, Yang Mulia Alam Segudang. Kau masih di sini? Tanya Yang Xiaotian. Penguasa alam cahaya terkejut, lalu berkeringat dingin. Yang Xiaotian tidak mengizinkannya pergi sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia berani pergi? Baiklah, aku akan pergi sekarang. Penguasa alam cerah membungkuk, lalu pergi melalui udara. Yezu dan yang lainnya dengan cemas menunggu penguasa alam cerah. Ketika semua orang melihat penguasa alam cerah turun dari gunung, mereka akhirnya merasa tenang. Yang Mulia, Yezu dan yang lainnya buru-buru memberi hormat. Ayo kembali, kata penguasa alam cerah dengan agak lesu, lalu terbang menuruni gunung. Yezu dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk mengikuti. Sepanjang jalan, penguasa alam cerah tetap diam. Semua orang bisa melihat bahwa penguasa alam cerah sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Terlebih lagi, mereka menyadari bahwa Yang Mulia tampak terluka. Dan cukup parah juga. Penemuan ini mengejutkan semua orang. Berpikir kembali pada kekuatan surgawi yang mengerikan yang sepenuhnya melampaui kekuatan surgawi penguasa alam cerah, jantung setiap orang berdetak lebih cepat. Akan tetapi, karena penguasa alam cerah tidak berbicara, tidak seorang pun berani bertanya. Apakah itu dia? Emosi kaisar muda yang cerah menjadi rumit. Siluet itu tanpa sadar muncul dalam pikirannya. Setelah penguasa alam cerah pergi, Yang Xiaotian berjalan-jalan di sekitar puncak gunung dan menemukan banyak benda suci sistem guntur, mengambil sebagian sebelum menuruni gunung. Setelah turun, Yang Xiaotian melihat Meng Bingsui dan beberapa orang lainnya belum muncul, jadi dia menunggu mereka di kaki gunung. 2 hari kemudian, ketika pembatasan di Gunung Terlarang Guntur dipulihkan dan semua orang keluar, Yang Xiaotian meninggalkan Gunung Terlarang Guntur bersama mereka dan kemudian mengemudikan kapal terbang menuju pemukiman suku Dewa Matahari. Setelah memberikan setengah dari air suci dao surgawi berunsur 8 kepada Guru Ding untuk pemulihan, Yang Xiaotian mengonsumsi sisanya selama berkultivasi dalam perjalanan. Bersamaan dengan itu, Yang Xiaotian mengintensifkan kultivasi tubuh surgawi lainnya. Sekarang, tubuh surgawi alam segudang dan tubuh surgawi mataharinya telah mencapai lapisan ke-14, dan jika tubuh surgawi lainnya mencapai lapisan ke-26, ia dapat mengolah avatar surgawi yang terkuat dan menerobos ke alam konfirmasi Dao. Setelah beberapa bulan, mereka akhirnya tiba di dekat pemukiman suku Dewa Matahari. Akan tetapi, saat kapal terbang naga kesengsaraan hendak memasuki pemukiman suku Dewa Matahari, mereka dihentikan. Yang Xiaotian keluar dari kapal terbang dan terkejut melihat bahwa orang yang menghentikan mereka adalah murid suku Dewa Matahari yang sebelumnya mereka temui di Sungai Cerah Kuno. Murid suku Dewa Matahari juga terkejut melihat Yang Xiaotian dan kelompoknya, itu kamu. Melihat itu adalah pihak lain, Yang Xiaotian berkata, sudah kubilang, kita akan bertemu lagi. Apa yang membawamu ke pemukiman suku Dewa Matahari kami? Tanya murid suku Dewa Matahari itu dengan waspada, sambil menatap Yang Xiaotian dan rombongannya. Pada saat ini, sekelompok pengikut suku Dewa Matahari terbang dari jauh. Centong, apa yang terjadi?
Tanya pemimpin itu kepada murid suku Dewa Matahari. Murid suku Dewa Matahari segera menjawab, "Tetua, orang-orang ini bertingkah mencurigakan. Saya khawatir mereka punya niat jahat terhadap pemukiman suku Dewa Matahari kita." Yang Xiao Tian tersenyum, tanpa diduga dianggap mencurigakan oleh pihak lain. Tetua suku Dewa Matahari juga menatap Yang Xiao Tian dan kelompoknya dengan curiga, terutama mengerutkan kening saat melihat iblis kebencian abadi, raja binatang beracun, dan naga jahat. Aura setan, aura racun, dan energi jahat dari Demon of Everlasting Hatred, Poison King of Beasts, dan Evil Dragon benar-benar mengejutkan. Bab 1666, mengincar potongan daging gemuk suku Dewa Matahari. Apa yang membawamu ke suku Dewa Matahari? Tetua suku Dewa Matahari juga memperhatikan Yang Xiao Tian dengan waspada dan berbicara, sambil memegang jimat pesan, siap memberitahu para petinggi kapan saja. Pada saat ini, Li Heng melangkah maju dan berkata, "Saya Li Heng dari klan naga kesengsaraan dan kenalan lama ketua klan suku Dewa Matahari Anda, Chen Luo. Saya mohon Anda melaporkan hal ini." Sang sesepuh terkejut, klan naga kesengsaraan. Bukankah klan naga kesengsaraan telah musnah sejak lama? Pada zaman dahulu, suku Dewa Matahari merupakan suku terdepan di alam surgawi cahaya terang, dan klan naga kesengsaraan merupakan klan terdepan di klan panjang. Kedua suku ini memiliki hubungan yang baik. Karena itu, sang tetua sangat terkejut mendengar bahwa Li Heng berasal dari klan naga kesengsaraan. "Memang, aku putra pemimpin klan naga kesengsaraan," kata Li Heng, dan saat ia selesai berbicara, aura naga kesengsaraan terpancar darinya. Seketika, kekuatan naga yang luar biasa menyapu langit dan bumi. Meskipun Li Heng hanya melepaskan sedikit kekuatan naga, para pengikut suku Dewa Matahari ini hampir tidak dapat menahannya, hampir mati lemas. Sang tetua, setelah memastikan bahwa Li Heng berasal dari klan naga kesengsaraan, tidak berani mengabaikan masalah itu dan segera berkata, "Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan melaporkan hal ini kepada ketua klan kami." Chen Luo dulunya adalah pemimpin klan suku Dewa Matahari, namun kini dia adalah pemimpin klan yang lebih tua, dan juga pakar paling terkemuka di suku Dewa Matahari. Pemimpin klan tertua suku Dewa Matahari, Chen Luo, sedang berlatih di dalam rumah gua ketika tiba-tiba ia mendengar pemimpin klan saat ini berkata dari luar, "Ayah, di luar sana ada seorang ahli dari klan naga kesengsaraan." Berbicara dengan nada gembira, dia mengatakan dia adalah putra pemimpin klan naga kesengsaraan, bernama Li Heng. "Dia ingin bertemu denganmu." Mendengar ini, Chen Luo segera keluar dari rumah gua, terkejut, "Apa katamu? Namanya Li Heng?" "Ya, dia mengaku bernama Li Heng, dan dia putra pemimpin klan naga kesengsaraan," jawab pemimpin klan Dewa Matahari saat ini dengan cepat, "Sudah dipastikan, dia memang dari klan naga kesengsaraan." "Cepat, kalian semua ikut denganku," kata Chen Luo penuh semangat, melesat ke angkasa, dan terbang menjauh. Pemimpin klan suku Dewa Matahari saat ini memimpin sekelompok ahli suku Dewa Matahari tepat di belakangnya. Di luar, murid suku Dewa Matahari Chen Tong juga menatap Li Heng dengan heran. Orang tua ini ternyata adalah putra pemimpin klan naga kesengsaraan, dan dia kenal dengan pemimpin klan tertua mereka. Tak lama kemudian, Chen Luo dan yang lainnya dari suku Dewa Matahari keluar. Dari kejauhan, Chen Luo melihat Li Heng dan tertawa terbahak-bahak, "Kakak Li Heng. Kau masih hidup, haha, hebat sekali," menunjukkan kegembiraannya yang luar biasa. Li Heng juga melihat Chen Luo dari jauh dan memperlihatkan senyum yang telah lama hilang, sambil tertawa, "Saudara Chen, lama tidak bertemu, kepalamu semakin bersinar." Entah karena kekuatan nadi surgawi matahari yang begitu dahsyat, Chen Luo berkepala botak. Chen Luo tiba di tempat kejadian, melangkah maju, dan menepuk bahu Li Heng, sambil tertawa terbahak-bahak, "Bocah nakal, sudah berapa tahun berlalu, dan hal pertama yang kau pikirkan untuk dikomentari adalah kepala kakakmu." Keduanya tertawa terbahak-bahak. "Mari, izinkan saya memperkenalkan seseorang." Li Heng segera memperkenalkan Yang Xiao Tian kepada Chen Luo, sambil berkata, "Ini yang mulia." Keagungan. Chen Luo menatap Yang Xiao Tian dengan bingung. Yang Xiao Tian menangkupkan tinjunya dan tersenyum, "Tetua." Li Heng kemudian memperkenalkan iblis kebencian abadi kepada Chen Luo, "Ini adalah iblis kebencian abadi dari alam kematian." Iblis kebencian abadi. Chen Luo dan sekelompok ahli suku Dewa Matahari yang datang terkejut, ekspresi mereka berubah saat melihat iblis kebencian abadi. Alam kematian selalu berselisih dengan alam surgawi cahaya cerah,
dan nama terkenal iblis kebencian abadi sudah dikenal oleh para ahli generasi tua di alam surgawi cahaya cerah. Jadi, Tuan Longhead, Chen Luo buru-buru menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Iblis kebencian abadi menangkupkan tinjunya dan tersenyum, kau terlalu sopan. Ini adalah Raja Binatang Racun dari alam kematian, Li Heng memperkenalkan selanjutnya. Raja Binatang Beracun. Mendengar ini, semua orang menarik napas dingin. Tetua suku Dewa Matahari bahkan menggigil di kakinya, tidak heran orang tua ini memancarkan aura racun yang begitu mengesankan, jadi ini dia orangnya. Chen Luo pun dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berkata, jadi, dialah Raja Racun Binatang yang terhormat. Raja Binatang Racun menangkupkan tinjunya dan tersenyum, kau terlalu sopan. Ini Raja Zi Teng dari Master Domain Pedang. Li Heng menunjuk ke arah Zi Teng. Semua orang merasakan jantung mereka bergetar sekali lagi. Chen Luo menangkupkan tinjunya dan berkata, jadi begitulah saudara Zi. Li Heng kemudian memperkenalkan naga jahat, dan ketika mereka mengetahui bahwa pria parubaya di depan mereka adalah naga jahat dari Pulau Naga Jahat di alam naga, semua orang terkejut lagi. Setelah itu, Li Heng memperkenalkan Meng Bingsui dan Chaos Abyssal Beast, tetapi saat memperkenalkan Meng Bingsui dan Chaos Abyssal Beast, dia hanya menyebut mereka sebagai Nona Meng dan Saudara Shen Yuan. Saudara Li, kedatanganmu bersama para tetua dan bangsawan yang terhormat merupakan suatu kehormatan bagi suku Dewa Matahari kita. Chen Luo sangat gembira dan bahagia, segera menyambut Yang Xiaotian dan yang lainnya ke desa suku Dewa Matahari. Selanjutnya, Yang Xiaotian dan kelompoknya disambut hangat oleh suku Dewa Matahari dan dibawa ke desa suku Dewa Matahari. Murid suku Dewa Matahari Chen Tong, yang mengikuti di belakang, merasakan keringat di seluruh punggungnya, dia belum pernah berkeringat sebanyak ini bahkan saat berlatih di lautan api sebelumnya. Berpikir tentang bagaimana dia baru saja mengatakan Yang Xiaotian dan yang lainnya mencurigakan dan mungkin tidak punya niat baik terhadap suku Dewa Matahari, dia bertanya-tanya apakah keringat di punggungnya sepertinya mengalir lebih lambat sekarang. Melihat iblis kebencian abadi dan Raja Binatang Racun memperlakukan Yang Xiaotian dengan penuh hormat, Chen Luo juga mulai berkeringat, dia tidak tahu tentang yang lain, tetapi untuk membuat Raja Binatang Racun begitu hormat, hanya mungkin ada. Dengan pemikiran ini, Chen Luo merasakan panas di tenggorokannya. Yang mulia, apa yang membawa Anda ke suku Dewa Matahari kali ini? Tanya Chen Luo hati-hati, mencoba memahami niat Yang Xiaotian. Melihat suara serak Chen Luo, Yang Xiaotian berkata, apakah ketua klan Chen baik-baik saja? Tidak apa-apa, Chen Luo cepat-cepat mengibaskan tangannya, aku baru saja memanggang daging domba kemarin, tenggorokanku jadi radang. Beberapa pengikut suku Dewa Matahari tidak dapat menahan tawa. Akan tetapi, para leluhur tua suku Dewa Matahari yang menduga identitas Yang Xiaotian tidak berani bernapas, menahan diri dengan erat. Sebenarnya, tidak banyak. Yang Xiaotian melirik Chen Luo, tersenyum, dan berkata, sepertinya aku berjodoh dengan suku Dewa Matahari, jadi aku datang untuk melihatnya. Karena dia telah mengolah tubuh Dewa Matahari, tentu saja dia memiliki nasib ini dengan suku Dewa Matahari. Juga, saya bertemu dengan seorang senior dari suku Dewa Matahari Anda, yang telah meninggal bertahun-tahun lalu di medan perang alam seribu. Dia meninggalkan pesan yang meminta saya untuk membawa jenazahnya kembali ke desa suku Dewa Matahari di masa mendatang, kata Yang Xiaotian. Mendengar ini, Chen Luo terkejut dan samar-samar memikirkan keberadaan yang kuat dari suku Dewa Matahari mereka. Setelah beberapa saat, semua orang tiba di aula besar desa suku Dewa Matahari. Setelah semua orang duduk, Yang Xiaotian juga mengambil peti mati es dan meletakkannya di aula besar. Di dalam peti es itu terdapat tubuh leluhur kuat suku Dewa Matahari. Memang leluhur King. Melihat leluhur kuat suku Dewa Matahari di dalam peti es, Chen Luo gembira lalu membungkuk kepada Yang Xiaotian sebagai tanda terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia, karena telah membawa leluhur King kembali ke suku Dewa Matahari. Para leluhur tua suku Dewa Matahari lainnya juga berdiri dan membungkuk untuk berterima kasih kepada Yang Xiaotian. Tepat saat Yang Xiaotian hendak berbicara, tiba-tiba, ledakan keras mengguncang seluruh aula besar. Semua orang terkejut. Pasti klan Raja Dewa Harimau Hitam yang menyerang lagi, kata pemimpin klan suku Dewa Matahari dengan marah. Pada zaman dahulu, suku Dewa Matahari, meskipun merupakan suku terdepan di alam surgawi cahaya cerah, tidak lagi seperti dulu saat ini, dan wajar saja jika banyak orang di alam surgawi cahaya cerah menginginkan potongan daging gemuk ini, klan Raja Surgawi Harimau Hitam adalah salah satunya.
Bab 1667, tidak ada satu vena pun yang akan diberikan. Yang Xiaotian memandang Chen Luo. Chen Luo merasa sedikit malu di bawah tatapan Yang Xiaotian dan berkata, selama bertahun-tahun, kekuatan suku Dewa Matahari kita tidak seperti dulu lagi, tetapi kita masih memiliki sumber daya kultivasi yang melimpah. Saat ini, cukup banyak orang di alam surgawi cahaya terang yang mengincar sumber daya kultivasi suku Dewa Matahari kita. Klan Raja Surgawi Harimau Hitam adalah salah satunya. Awalnya, mereka tidak begitu merajalela, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah terhubung dengan Lin Siwei, dan menjadi sangat arogan. Awalnya, mereka hanya menginginkan hak penambangan di satu urat di sebelah timur, tetapi sekarang mereka tidak hanya menginginkan hak penambangan di urat ini, tetapi juga hak penambangan di puluhan urat di sekitarnya. Saat dia berbicara, Chen Luo menjadi semakin marah. Selama bertahun-tahun, suku Dewa Matahari kita telah kehilangan puluhan ribu pengikut mereka. Yang Xiaotian bertanya, Lin Siwei. Chen Luo segera menjelaskan, Lin Siwei adalah murid langsung Ye Zuo. Lin Siwei sendiri tidak begitu hebat, tetapi Ye Zuo sangat tangguh, dia adalah tangan kanan penguasa alam cahaya. Lagi pula, Ye Zuo sangat kuat. Jika penguasa alam cahaya terang tidak menggunakan kekuatan asal alam surgawi cahaya terang, dia tidak akan jauh lebih kuat dari Ye Zuo. Iblis kebencian abadi juga mengangguk, memang, Ye Zuo sangat kuat. Ye Zuo berada pada peringkat di bawah Bright Realm Lord di Bright Light Divine Realm. Dia tidak hanya terkenal di alam surgawi cahaya terang, tetapi juga sangat tersohor di seluruh myriad domains. Bahkan iblis kebencian abadi pun waspada terhadapnya. Pada saat ini, ledakan keras lainnya bergema. Jelas bahwa klan Raja Surgawi Harimau Hitam menyerang dari luar lagi. Chen Luo, keluar. Sebuah suara sombong terdengar dari luar. Chen Luo berdiri dan berkata kepada Yang Xiaotian, Yang mulia, saya akan keluar sebentar. Silakan, jawab Yang Xiaotian, lalu menoleh ke Li Heng dan naga jahat. Li Heng, naga jahat, temani ketua klan Chen dan pergilah juga. Li Heng dan naga jahat berdiri dan memberi hormat. Chen Luo sangat gembira, membungkuk pada Yang Xiaotian, terima kasih, Yang mulia, lalu pergi bersama yang lainnya. Di luar permukiman suku Dewa Matahari berdiri sekelompok besar ahli klan Raja Surgawi Harimau Hitam. Dari dua pemimpin, satu adalah leluhur Raja Surgawi Harimau Hitam, dan yang lainnya adalah seorang pria parubaya bertubuh kecil dan ramping. Pria parubaya itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, ekspresinya tampak arogan. Dia adalah Lin Siwei, yang disebut oleh Chen Luo. Tuan Lin, bagaimana jika Chen Luo dan yang lainnya menolak nanti? Leluhur Raja Surgawi Harimau Hitam tahu betul temperamen Chen Luo. Mendengar ini, Lin Siwei mencibir dingin, dia tidak punya pilihan selain setuju. Kalau tidak, hari ini aku akan menghancurkannya sampai mati. Kalau begitu, mari kita lihat apakah suku Dewa Matahari akan menyerahkan urat nadi timur. Saat dia berbicara, mata Lin Siwei dipenuhi dengan niat membunuh. Saat mereka sedang berbicara, Chen Luo dan sekelompok ahli suku Dewa Matahari terbang keluar dari pemukiman. Li Heng dan naga jahat mengikuti di samping Chen Luo. Begitu mereka muncul, Li Heng melihat Lin Siwei dan ratusan ahli sirah hitam di belakangnya. Ratusan ahli Black Armor sangat kuat, dan armor mereka ditempa secara seragam, memancarkan kekuatan dingin hitam yang mengerikan. Chen Luo juga memperhatikan Lin Siwei dan ratusan ahli Black Armor di belakangnya. Lin Siwei, sudah kubilang, kami, suku Dewa Matahari, tidak bisa menyerahkan belasan urat nadi di timur itu. Ucap Chen Luo dengan wajah tegas setelah keluar. Mendengar ini, Lin Siwei tertawa dingin, siapa bilang kami menginginkan selusin urat nadi di timur? Lalu melanjutkan, kali ini, kami di sini untuk semua urat nadi di wilayah timur. Seluruh wilayah timur berisi lebih dari 100 urat sungai. Sekarang, Lin Siwei menginginkan semuanya. Mendengar ini, Chen Luo dan orang kuat suku Dewa Matahari lainnya sangat marah. Meskipun sumber daya budidaya suku Dewa Matahari melimpah, sumber daya tersebut sebagian besar terkonsentrasi di wilayah timur, yang mencakup 80% dari semua sumber daya mereka. Sekarang Lin Siwei membuat auman singa, menuntut semua pembuluh darah di wilayah timur. Ini hanyalah upaya untuk memutuskan akar suku Dewa Matahari. Bagi keluarga dan sekte manapun, yang terpenting adalah sumber daya kultivasi. Setelah mereka pergi, apa yang akan digunakan para pengikut suku Dewa Matahari untuk berkultivasi? Mungkin lebih baik berbaring dan tidak melakukan apapun. Chen Luo membalas dengan marah, Lin Siwei,
kau benar-benar mendorong kami sampai mati. Kukatakan padamu, kami tidak akan melepaskan urat nadi di wilayah timur. Tidak satu pun. Jika mereka menyerah satu saja, pasukan lain akan menyerbu untuk mengambil alih. Pada akhirnya, suku Dewa Matahari akan dilahap habis-habisan. Melihat sikap Chen Luo yang berapi-api, Lin Siwei tetap tanpa ekspresi. Hari ini, mau menyerah atau tidak, kau harus menyerah. Kukatakan padamu, para ahli di sisiku ini adalah anggota Legiun Es Hitam milik guruku. Setelah mendengar bahwa ratusan orang di belakang Lin Siwei adalah anggota Legiun Es Hitam Yezuo, ekspresi Chen Luo dan yang lainnya berubah. Legiun Es Hitam adalah legiun terkuat di bawah penguasa alam cerah, tak tertandingi. Namun, penguasa alam cerah selalu membiarkan Yezuo mengendalikannya. Tidak seorang pun menduga Lin Siwei akan mengerahkan Black Ice Legion hari ini. Jelas, Yezuo telah menyetujuinya, jika tidak, Lin Siwei tidak akan mampu memobilisasi Black Ice Legion. Aku memberimu satu kesempatan lagi, kata Lin Siwei dingin, serahkan hak penambangan semua urat nadi wilayah timur, atau hadapi kematian. Karena di pembuluh darah wilayah timur terdapat batasan yang ditetapkan oleh para ahli suku Dewa Matahari kuno, metode untuk melanggarnya hanya diketahui oleh para pemimpin klan berikutnya. Oleh karena itu, Lin Siwei membutuhkan Chen Luo dan yang lainnya untuk menyerahkan metode untuk melanggar batasan tersebut, atau tidak akan sesulit ini. Saat Lin Siwei selesai berbicara, ratusan ahli Black Ice Legion di belakangnya semua tertuju pada Chen Luo. Semua orang mengaktifkan kekuatan surgawi mereka. Pertempuran hampir pecah. Chen Luo menatap Lin Siwei dengan dingin, sudah kubilang, kami tidak akan menyerahkan hak penambangan apapun. Dasar orang keras kepala, kau pantas mati. Mata Lin Siwei berubah dingin, bunuh. Seketika, ratusan ahli Black Ice Legion secara bersamaan mengaktifkan Black Armor Grid Array, melepaskan kekuatan luar biasa. Pedang mereka membentuk susunan pedang, menyerang Chen Luo. Para ahli Legiun Es Hitam ini bergerak cepat dan serempak, para ahli suku Dewa Matahari nyaris tak bereaksi sebelum ki pedang lawan menyerang tepat di depan Chen Luo. Para ahli dari klan Raja Surgawi Harimau Hitam juga menyerang, menargetkan para ahli suku Dewa Matahari lainnya, mencegah mereka menyelamatkan Chen Luo. Tepat ketika ratusan saber ki Black Ice Legion hendak menghancurkan pertahanan Chen Luo, tiba-tiba, dua cahaya pedang yang menakjubkan melesat melintasi langit, menghancurkan saber ki Black Ice Legion. Lin Siwei dan para ahli Raja Surgawi Harimau Hitam terkejut, melihat ke arah Li Heng dan naga jahat. Jika kau pergi sekarang bersama pasukan Raja Surgawi Harimau Hitam, masih ada waktu, kata Li Heng dengan sungguh-sungguh, kalau tidak, tak seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu, termasuk gurumu. Mendengar ini, Lin Siwei tertawa, menatap kedua orang tua yang tiba-tiba muncul itu dengan nada mengejek, seharusnya aku yang menceritakan ini pada kalian. Jika kau tersesat sekarang, masih ada waktu, jika tidak, betapapun usilnya dirimu, tak seorang pun di dunia ini yang dapat menyelamatkanmu. Bab 1668, aku akan pergi bersamamu untuk meminta maaf. Naga jahat itu terkekeh mendengar hal ini, matanya penuh dengan energi jahat saat dia menatap Lin Siwei dan berkata kepada Li Heng, kepala anak itu akan menjadi milikku sebentar lagi. Sambil berkata demikian, dia mengayunkan pedangnya, dan ki pedang yang dahsyat menyambar ke arah Lin Siwei. Para penjaga di samping Lin Siwei terkejut dan mencoba membelanya. Di alam naga, naga jahat berada di posisi kedua setelah 4 Raja Naga Agung. Bagaimana mungkin para penjaga di samping Lin Siwei mampu menahan pedang ki naga jahat itu? Mereka langsung tercabik-cabik berkeping-keping. Lin Siwei terkejut melihat para pengawalnya, yang ditugaskan oleh tuannya karena kekuatan mereka yang besar, terbunuh hanya dengan satu ayunan pedang. Tepat saat dia hendak berbicara, dia melihat pedang ki lain dari naga jahat menukik ke arahnya. Lin Siwei hanya merasakan kilatan cahaya pedang di depan matanya, hawa dingin di lehernya, lalu dia tidak merasakan apapun. Menyaksikan kepala Lin Siwei menggelinding ke tanah, semua ahli dari suku Dewa Matahari dan klan Raja Surgawi Harimau Hitam tercengang. Nenek moyang Raja Surgawi Harimau Hitam dan para ahli Legiun Es Hitam yang datang bahkan lebih tidak percaya. Lin Siwei sudah meninggal. Peristiwa itu terlalu mendadak, semua orang bingung. Kau membunuh Tuan Lin. Seorang ahli Legiun Es Hitam merasa langit runtuh, dan berteriak marah kepada naga jahat itu, kau dan seluruh suku Dewa Matahari akan menemani Tuan Lin ke liang kubur. Setiap satu. Lin Siwei adalah murid tertua Yezu dan sangat dihargai untuk mewarisi kedudukannya. Sekarang Lin Siwei sudah mati.
Jika Yezu mengetahuinya, maka mungkin saja. Semua ahli dari Black Ice Legion merasakan getaran di tulang punggung mereka. Bunuh orang ini. Para ahli dari Legiun Es Hitam yang datang meraung, menyerang naga jahat itu dengan ganas, berharap jika mereka membunuhnya dan membawa kembali kepalanya, mereka bisa terhindar dari kematian. Seketika semua ahli Black Ice Legion menyerang naga jahat itu. Naga jahat itu melihat semua ahli Black Ice Legion menyerbu, dengan mata haus darah, mengubah seluruh tubuhnya menjadi bentuk naga jahat, dan dengan cakar naganya yang besar, langsung menghantam puluhan ahli Black Ice Legion jauh ke dalam tanah. Para leluhur klan Raja Surgawi Harimau Hitam tersentak kaget saat melihat ini. Setelah itu, kemanapun pedang Qi Li Heng bergerak, kepala beberapa ahli Legiun Es Hitam terjatuh ke tanah. Leluhur, haruskah kita? Para ahli lain dari klan Raja Surgawi Harimau Hitam menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Kekuatan naga jahat jauh melampaui ekspektasi mereka. Ratusan anggota Black Ice Legion mungkin tidak dapat bertahan selama 20 napas. Mundur, leluhur Raja Surgawi Harimau Hitam bahkan tidak berpikir untuk membawa para ahli dari klan Raja Surgawi Harimau Hitam melarikan diri. Namun, para ahli Black Ice Legion yang tersisa masih dengan panik menyerang naga jahat dan Li Heng. Pada akhirnya, ratusan ahli Black Ice Legion dimusnahkan, sebagian besar dari mereka mati di bawah cakar naga jahat, dan beberapa di bawah pedang Li Heng. Chen Luo dan para ahli dari suku Dewa Matahari, menyaksikan ratusan ahli Legiun Es Hitam dan Lin Siwei tergeletak mati di hadapan mereka, merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Setelah itu, naga jahat dan Li Heng melaporkan hasil kejadian tersebut kepada Yang Xiaotian, yang mengangguk dan kemudian berkata kepada Chen Luo, pemimpin klan Chen, saya ingin masuk ke arsip suku Dewa Matahari Anda untuk melihat beberapa informasi, jika memungkinkan. Chen Luo segera menjawab, tentu saja, Yang Mulia dapat memasuki tempat manapun di suku Dewa Matahari. Kemudian, Chen Luo secara pribadi memimpin jalan dan membawa Yang Xiaotian ke arsip suku Dewa Matahari mereka. Alasan Yang Xiaotian ingin mengunjungi arsip suku Dewa Matahari terutama untuk melihat apakah dia dapat menemukan informasi apapun tentang pohon Dewa Matahari. Pohon Matahari Surgawi adalah salah satu pohon surgawi yang paling ajaib antara surga dan bumi. Dikatakan bahwa suku Dewa Matahari dan banyak klan surgawi kuno yang kuat telah berkembang biak dari pohon Dewa Matahari. Tentu saja, suku Dewa Matahari di alam surgawi cahaya terang hanyalah salah satu cabang dari suku Dewa Matahari. Saat mencari informasi terkait pohon Dewa Matahari, Yang Xiaotian juga banyak bertanya kepada Chen Luo tentang pohon Dewa Matahari. Yezu juga segera mengetahui berita tentang muridnya yang terbunuh. Setelah mengetahui muridnya dibunuh, Yezu menjadi murka dan berniat membunuhnya. Dia menatap leluhur Raja Surgawi Harimau Hitam yang bersujud di hadapannya, lalu berkata dengan dingin, maksudmu, orang-orang yang membunuh muridku adalah dua tokoh kuat dari klan Panjang. Salah satunya dari klan Naga Kesengsaraan. Ya, salah satu dari mereka berasal dari klan Naga Kesengsaraan, yang satunya lagi memiliki ki naga jahat yang mirip dengan naga jahat dari alam naga, jawab leluhur Raja Surgawi Harimau Hitam, keringat dinginnya menetes. Naga jahat dari alam naga. Yezu mengerutkan kening, lalu bertanya, apakah ada yang lain? Tidak, hanya mereka berdua. Leluhur Raja Surgawi Harimau Hitam menjawab dengan cepat. Yezu bingung, bagaimana suku Dewa Matahari bisa mengenal naga jahat dari alam naga. Memikirkan hal itu, ia memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Tak lama kemudian, anak buah Yezu melaporkan kembali temuan itu kepada Yezu. Ketika mengetahui bahwa naga jahat dan Raja Binatang Buas Racun telah tiba di suku Dewa Matahari bersama seorang pemuda berpakaian biru hari ini, jantung Yezu berdebar kencang. Raja Binatang Buas Racun, bersama seorang pemuda berpakaian biru. Dia mengingat kembali kejadian di Gunung Terlarang Bright Thunder beberapa hari lalu. Semakin dia memikirkannya, semakin gelisah perasaannya, lalu bertanya, seperti apa rupa pemuda berbaju biru itu? Dia tampak seperti tuan muda dari keluarga bangsawan, tetapi naga jahat dan yang lainnya sangat menghormati pemuda berbaju biru ini, kata bawahan itu cepat, lalu menjelaskan penampilan Yang Xiaotian secara rinci. Yezu menarik napas dalam-dalam, setelah hampir memastikan identitas pemuda berbaju biru ini. Menyadari betapa gawatnya situasi, dia tidak punya waktu untuk berpikir, dan segera pergi ke istana penguasa alam cerah untuk melaporkan masalah ini. Penguasa alam cerah juga menyadari betapa seriusnya situasi ini, lagi pula, kesalahan ada di tangan murid Yezu dan klan Raja Surgawi Harimau Hitam.
Panggil leluhur klan Raja Surgawi Harimau Hitam, kata penguasa alam cerah dengan sungguh-sungguh. Leluhur klan Raja Surgawi Harimau Hitam segera dipanggil, dan tercengang saat mengetahui bahwa penguasa alam cerah ingin menemuinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa masalah tersebut akan membuat penguasa alam cerah khawatir. Mungkinkah penguasa alam terang sendiri yang akan berhadapan dengan suku Dewa Matahari? Pikirnya dalam hati. Itu bukan hal yang mustahil. Lagi pula, pihak lain telah membunuh ratusan ahli Black Ice Legion. Legiun Es Hitam dibina dengan susah payah oleh penguasa alam cerah, dan kehilangan satu saja merupakan masalah besar, apalagi ratusan. Setibanya di aula, Raja Surgawi Harimau Hitam segera berlutut dan memberi hormat kepada penguasa alam cerah. Tepat ketika Raja Surgawi Harimau Hitam sedang mempertimbangkan apakah penguasa alam cahaya akan mengambil tindakan terhadap suku Dewa Matahari, penguasa alam cahaya menatapnya dengan dingin. Jelaskan semuanya kepadaku, dan jangan lewatkan satu detail pun, atau aku akan menghancurkanmu sekarang juga. Menyelesaikan perkataannya, aura surgawi yang mengerikan menghantam Raja Surgawi Harimau Hitam. Raja Surgawi Harimau Hitam hampir tersungkur dan, merasakan niat membunuh dari penguasa alam cerah, wajahnya berubah drastis, dan dia tergagap, Yang Mulia. Bicara sekarang, Yezu juga berteriak dengan marah. Tidak berani ragu, leluhur Raja Surgawi Harimau Hitam dengan cepat mengulangi seluruh kejadian itu. Setelah mendengarkan, ekspresi penguasa alam cerah berubah, dan dia berkata kepada Yezu, kamu akan pergi ke suku Dewa Matahari untuk meminta maaf bersamanya. Yezu segera menyetujui dengan hormat. Namun kemudian sang penguasa alam cerah menambahkan, tidak apa-apa, aku akan pergi bersamamu untuk meminta maaf. Leluhur Raja Dewa Harimau Hitam tercengang.